Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Bagaimana hari pertama puasanya? Masih semangat atau udah lemas nih? Pokoknya, apapun yang kalian rasain sekarang, insya Allah hal tersebut bakal jadi pundi-pundi amal pahala kita di akhirat kelak nanti. Teman-teman, kalian bingung gak sih? Kenapa kita harus berlelah-lelah untuk berpuasa? Dan kenapa kita harus tetap semangat untuk menahan segala nafsu dan dahaga? Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi sedikit cerita yang mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar dan bisa menjawab pertanyaan kita sebelumnya. Jadi, pada suatu hari, Rasulullah SAW pernah menyampaikan nasihat kepada seseorang untuk kehidupan sehari-hari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Jagalah 5 hal sebelum 5 hal ini datang. 1. Masa mudamu sebelum masa tuamu. 2. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. 3. Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. 4. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Nah, kira-kira dari 5 poin tersebut, apa aja sih yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda adalah masa-masa di mana kita sedang produktifnya dan kita banyak melakukan kegiatan bermanfaat. Selagi masih muda, kita harus memperbanyak kehidupan kita dengan amal sholih, kemudian memperbanyak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita sudah tua nanti, visi kita akan menjadi keterbatasan kita dalam menjalankan ibadah. Walaupun kita sudah memiliki semangat yang kuat, tapi ketika kita memiliki keterbatasan, itu akan menjadi penghambat kita. Maka selagi kita masih muda, ayo kita perbanyak kegiatan yang positif. Sebagai seorang pelajar, kita dapat belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita. Dan di bulan puasa ini, kita dapat memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak amal sholih juga. Dan di bulan puasa ini, ada hal yang paling istimewa, yaitu setiap ibadah puasa itu bernilai 10 pahala dan Allah dapat melipat gandakannya menjadi tak terbatas. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Nikmat sehat adalah nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Menurut data BPS, laju inflasi kenaikan biaya kesehatan secara keseluruhan tahun 2020 adalah sekitar 2,79%. Hal itu menunjukkan bahwa biaya kesehatan setiap tahun itu terus meningkat. Dan juga ada kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan dari pepatah tersebut juga dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjaga kesehatan kita sejak dini. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Kementerian Kesehatan memberikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan selama berada di bulan puasa Ramadan ini. Salah satunya menjaga pola makan sahur, pola makan berbuka, pola tidur, dan aktivitas lainnya. Hal tersebut semata-mata digunakan agar kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sehat walafiat. Yang ketiga, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu.
Dalam menuntut ilmu, kita sudah terbiasa dengan padatnya waktu belajar, waktu kegiatan, dan lain-lainnya. Dan terkadang membuat kita juga lelah dalam menjalankannya. Tapi, insya Allah, segala kelelahan kita itu akan dibalas oleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menuntut ilmu adalah salah satu jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, kita dapat memanfaatkan waktu luang kita seperti waktu-waktu istirahat ataupun waktu setelah waktu sholat, kita untuk membaca Al-Quran misalnya. Kita menghatamkannya agar menjadi pahala tambahan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita harta yang berlebih, pada hakikatnya ada harta orang lain di situ. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan sebagai tanda syukur kita setelah menerima harta tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sedekah adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah tidak harus dalam bentuk banyak. Bentuk kecil pun dapat bermanfaat untuk banyak orang. Selagi kita ikhlas memberikannya dan rezeki kita masih diberikan secara lapang, kita harus memperbanyak sedekah sebelum rezeki tersebut diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Kematian adalah suatu kepastian, dan tidak ada pun satu orang pun manusia di dunia ini yang mengetahui kapan kita akan mati dan di mana. Bisa jadi kita meninggal karena sakit, bisa jadi kita meninggal tanpa ada tanda-tanda apapun, bisa jadi meninggal karena tua renta, ataupun bisa jadi kita meninggal ketika masih belia. Kita juga tidak tahu apakah tahun depan nanti di bulan Ramadan kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan selanjutnya. Karena dari itu, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan pada tahun ini, yang dimana bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memperbanyak amal solih sebelum datang waktu kematian kita. Nah, dari hadis-hadis tersebut, banyak banget nggak sih sudut pandang yang bisa kita ambil? Betapa hebatnya ucapan Rasulullah SAW yang ternyata bisa diaplikasikan ke seluruh aspek kehidupan kita. Semoga dari hadis tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian selama bulan Ramadan ini dan kehidupan sehari-harinya. Terima kasih telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah, wal afu wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.